Halo teman-teman, baiklah di video kali ini saya akan membahas 3 topik, yaitu manfaat ekspor dan impor, hambatan jika perusahaan ingin melakukan ekspor dan impor, dan prospek ekspor dan impor di zaman digitalisasi. Sebelumnya saya akan membahas apa sih itu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor merupakan kegiatan membeli produk atau barang dari luar negeri. Manfaat ekspor dan impor. Manfaat ekspor. Yang pertama, mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Karena produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah saat mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah. Agar negara tersebut mampu mengendalikan harga di pasar, ia harus melakukan kegiatan ekspor ke negara lain yang membutuhkan produk tersebut. Kedua, menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut dengan devisa. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Ketiga, memperbanyak lapangan kerja. Kegiatan ekspor secara tidak langsung akan menghadirkan lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga turut menekan angka pengangguran dan juga menyebabkan adanya penurunan angka kemiskinan. Selanjutnya, manfaat impor. Yang pertama, menjaga ketersediaan barang dan jasa. Mendatangkan produk dari luar negeri memungkinkan para pengusaha untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Kedua, meningkatkan daya saing. Melalui kegiatan memasukkan barang dari luar negeri, para pengusaha bisa mengadopsi inovasinya ke dalam sektor industri sesuai dengan perkembangan tren dan kebutuhan pasar. Dengan begitu, produk yang dihasilkan nantinya akan mampu bersaing di pasar global. Ketiga, penawaran harga kompetitif. Impor memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan produk dengan harga lebih kompetitif dari pasar internasional. Dengan memanfaatkan perbedaan harga dan biaya produksi antar negara, mereka dapat mengoptimalkan margin keuntungan dan menjaga harga jual yang kompetitif di pasar lokal. Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas impor yang sehat dan berkelanjutan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Dengan membuka hubungan dagang yang baik dengan negara-negara lain, pengusaha turut membantu meningkatkan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja. Kelima, memperluas pilihan produk. Melalui impor, maka memiliki akses ke produk-produk berkualitas tinggi dan unik dari berbagai negara. Ini memungkinkan mereka untuk memperluas pilihan produk yang ditawarkan kepada konsumen, meningkatkan reputasi merek, dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar lokal. Topik kedua, hambatan jika ingin melakukan ekspor dan impor. Yang pertama, kebijakan politik dan ekonomi internasional. Setiap negara pasti akan memproteksi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk dari negara lain. Seringkali negara memberlakukan kebijakan pembatasan impor atau memberlakukan tarif impor. Jelas bahwa pemberlakuan tarif impor akan menghambat para importir untuk menjual barangnya di dalam negeri. Tapi di lain sisi, tarif impor tentu akan menguntungkan para pelaku usaha kecil di dalam negeri karena harga barang lebih murah dari barang impor atau politik dumping. Kedua, perbedaan nilai mata uang. Setiap negara tentu memiliki mata uang yang berbeda dengan nilai yang berbeda pula. Seringkali negara pengekspor hanya ingin produknya dibayar menggunakan mata uang negaranya. Misalnya, Indonesia sebagai mengekspor produk kelapa ke Belanda. Dengan perbedaan nilai tukar, Indonesia ingin produknya dibayar dalam rupiah. Terkait hal ini, umumnya sebagai jalan tengah, kedua negara yang berdagang menggunakan mata uang asing lain, yang biasa digunakan sebagai pembayaran internasional, seperti dolar atau euro. Ketiga, konflik besar di suatu negara. Konflik di suatu negara bisa menjadi salah satu pemicu dan penghambat kegiatan ekspor dan impor. Misalnya ada kerusuhan etnis, demonstrasi besar-besaran, peperangan, kudeta, dan sebagainya. Situasi seperti ini berpengaruh pada keamanan proses transaksi jual-beli. Keempat, birokrasi yang terlalu panjang. Kegiatan ekspor dan impor seringkali terhambat karena harus melalui birokrasi pemerintahan yang panjang dan biaya yang mahal. Kompleksitas sistem birokrasi tersebut menyebabkan bertambahnya waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, sehingga akan berdampak pada tingginya biaya bagi negara-negara yang melakukan transaksi perdagangan. Akibatnya, kepercayaan antara pembeli dan penjual terus menurun. Kelima, rendahnya kualitas SDM. Sekalipun suatu negara kaya akan hasil alam, namun jika kualitas sumber daya manusia yang mengolah produk tersebut tidak memadai, maka kualitas produk yang dihasilkan akan sedikit nilainya. Akibatnya, sulit bersaing dalam hal penjualan dengan produk sejenis dari negara lain. Topik ketiga, prospek ekspor dan impor di zaman digitalisasi. Yang pertama, e-commerce dan pasar online. Transformasi digital menghadirkan globalisasi pasar melalui platform e-commerce, memungkinkan eksportir mencapai pasar global tanpa terkendala batasan geografis.
Pelaku bisnis kecil dan menengah kini dapat menjual produk mereka ke pasar internasional dengan lebih mudah, meningkatkan aksesibilitas dan daya saing. Selain itu, transparansi harga yang diberikan oleh e-commerce memungkinkan pembeli dan penjual membandingkan harga produk dari penjual di seluruh dunia, memastikan keadilan. Kedua, proses pembayaran digital. Keamanan transaksi menjadi prioritas utama dalam kegiatan ekspor dan impor. Penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi dua faktor dalam pemrosesan pembayaran digital meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengurangi risiko penipuan. Selain itu, penggunaan metode pembayaran digital juga memberikan manfaat ekonomi dengan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan metode tradisional seperti transfer bank. Ketiga, Internet of Things dalam logistik. IoT membuka peluang baru dalam pengelolaan logistik, memungkinkan pemantauan kondisi barang selama pengiriman secara real-time. Sensor IoT memantau suhu, kelembapan, dan kondisi lainnya untuk memastikan barang sampai dalam kondisi baik. Data yang diperoleh juga digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, mengurangi waktu perjalanan, dan biaya transportasi. Keempat, penggunaan Big Data untuk analisis pasar. Big Data memungkinkan untuk memahami pasar secara mendalam, menganalisis preferensi pelanggan, dan merespon tren pasar dengan cepat. Dengan analisis data yang cerdas, eksportir dapat mengambil keputusan strategis terkait penetapan harga, persediaan, dan strategi pemasaran, dan juga meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Kelima, blockchain untuk keamanan dan pelacakan. Teknologi blockchain memberikan keamanan yang tak tertandingi dalam rantai pasokan. Dengan transparansi penuh, perusahaan dapat mengurangi risiko penipuan dan produk palsu. Selain itu, produk dapat dengan mudah dilacak dari produsen hingga konsumen akhir, dan memastikan integritas produk dan kepuasan pelanggan. Baiklah, itu saja pembahasan saya kali ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.